Pertama, pada bidang kedokteran, penggunaan radioaktif untuk kesehatan sudah sangat banyak, dan sudah beberapa juta orang di dunia ini yang terselamatkan karena pemanfaatan radioaktif ini. Sebagai contoh, sinar X untuk penghancur tumor atau untuk foto tulang. Berdasarkan radiasinya, 1. Sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran, dan sterilisasi dengan cara radiasi ini mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional atau menggunakan bahan kimia, yaitu A. Sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. B. Sterilisasi radiasi tidak meninggalkan residu bahan kimia. C. Karena dikemas dulu baru disterilkan, maka alat tersebut tidak mungkin tercemar bakteri lagi sampai kemasan terbuka. Berbeda dengan cara konvensional, yaitu disterilkan dulu baru dikemas. Maka, dalam proses pengemasan masih ada kemungkinan terkena bibit penyakit. 2. Terapi tumor atau kanker. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi, tapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak. Oleh karena itu, sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. 3. Penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer. Pengukuran kerapatan tulang dilakukan dengan cara menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyaknya radiasi gamma atau sinar X yang diserap oleh tulang yang diperiksa, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium pada tulang. Perhitungan dilakukan oleh komputer yang dipasang pada alat densitometer tersebut. Teknik ini bermanfaat untuk membantu mendiagnosis kekeroposan tulang atau osteoporosis yang sering menyerang wanita pada usia menopause atau mati haid, sehingga menyebabkan tulang muda. 4. Tridimensional conformal radiotherapy atau 3D CRT. Terapi radiasi dengan menggunakan sumber radiasi tertutup atau pesawat pembangkit radiasi telah lama dikenal untuk pengobatan penyakit kanker. Perkembangan teknik elektronika maju dan peralatan komputer canggih dalam 2 dekade ini telah membawa perkembangan pesat dalam teknologi radioterapi. Dengan menggunakan pesawat pemercepat partikel generasi terakhir telah dimungkinkan untuk melakukan radioterapi kanker dengan sangat presisi dan tingkat keselamatan yang tinggi melalui kemampuan yang sangat selektif untuk membatasi bentuk jaringan tumor yang akan dikenai radiasi, memformulasikan serta memberikan paparan radiasi dengan dosis yang tepat pada target. Dengan memanfaatkan teknologi ini, sejak tahun 1955 telah berkembang metode pembedahan dengan menggunakan radiasi pengion sebagai pisau bedahnya atau gamma knife. Dengan teknik ini, kasus-kasus tumor ganas yang sulit dijangkau dengan pisau bedah konvensional dapat diatasi dengan baik oleh pisau gamma ini, bahkan tanpa perlu membuka kulit pasien dan yang terpenting tanpa merusak jaringan di luar target. 5. Teknik pengaktifan neutron. Teknik nuklir ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan mineral tubuh, terutama untuk unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh dengan jumlah yang sangat kecil, CO, Cr, F, Fe, Mn, Se, Si, K, Zn, dan sebagainya, sehingga sulit ditentukan dengan metode konvensional. Kelebihan teknik ini terletak pada sifatnya yang tidak merusak dan kepekaan sangat tinggi. Di sini contoh bahan biologi yang akan diperiksa ditembaki dengan neutron. Yang kedua adalah dampak dari penerapan radioaktif. Dampaknya dalam radiasi alat medis, contohnya unsur radioaktif digunakan dalam peralatan medis untuk dapat memindai penyakit yang berada dalam tubuh manusia seperti CT scan, X-ray, dan positron emission tomography atau PET. Zat radioaktif yang digunakan memiliki energi tinggi sehingga dapat menembus jaringan tubuh manusia. Dilansir dari Harvard Health Foundation, penggunaan radioaktif dalam jangka
waktu yang lama dan sering dapat menimbulkan mutasi DNA pada jaringan. Mutasi DNA ini dapat menyebabkan penyakit kanker seiring dengan berjalan waktu. Radiasi dari penggunaan alat medis relatif kecil pada orang dewasa. Namun jika dilakukan pada usia muda dengan frekuensi yang sering, ini dapat membahayakan. Inilah mengapa penggunaan CT scan, X-ray, dan PET tidak bisa dilakukan sembarangan dan juga tidak boleh dilakukan pada wanita yang sedang mengandung karena dapat membahayakan janin. Dokter tidak akan menganjurkan kamu untuk melakukan CT scan jika kamu hanya mengalami pegal-pegal atau tidak memiliki gejala yang relevan dengan suatu penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, sumber radiasi. Radiasi alami. Radiasi alami dapat berasal dari sinar kosmik dari luar angkasa, sinar matahari atau ultraviolet atau infrared. Radiasi yang berasal dari bahan radioaktif dari kerak atau permukaan bumi, pancaran alfa dari gas radon yang berasal dari tanah dan air, serta pancaran gamma dari anak luruh atau radon. B. Radiasi buatan. Radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan kegiatan manusia. Radiasi buatan meliputi 1. Radiasi yang digunakan untuk terapi dan diagnosa penyakit di rumah sakit atau radiasi sinar gamma dan sinar beta. 2. Radiasi yang digunakan untuk fotorongsen, sinar rongsen atau sinar X. 3. Radiasi yang digunakan untuk telekomunikasi seperti telepon seluler, radar, radio, televisi, pemancar, dan komputer. 4. Radiasi yang digunakan untuk penerangan atau lampu halogen dan sinar laser. 5. Radiasi yang dihasilkan dari jaringan listrik tegangan tinggi atau SUTET. 6. Radiasi yang dihasilkan dari penggunaan perakitan elektrik rumah tangga seperti microwave, pengering rambut, dan setrika listrik.